Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita mulai masuk di tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Jadi, hari ini kita sudah mulai belajar tema 2 ya. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Di sini siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi penting dari suatu teks? Kalau kemarin kalian belajar untuk mencari ide pokok. Sekarang kita belajar untuk mencari informasi penting dari teks. Informasi penting dari teks itu bisa diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya ini untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Jadi, untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Ya, mind map untuk daftar pertanyaannya. Sekarang coba kita temukan informasi penting dari teks berikut ini, yaitu teks Dayu dan ikan hias. Ya, di sini ada sebuah teks. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, mari kita cari informasi penting dari teks ini, yaitu dengan membuat mind map seperti ini. Nah, judul teksnya kan Dayu dan ikan hias. Di tengah-tengah ini, lihat yang warna kuning, ini adalah judulnya. Nah, mind map itu bentuk atau peta pikiran ini dibentuk bercabang-cabang seperti ini. Nah, ada pertanyaan yang pertama nih, lihat panahnya ya. Dengan menggunakan kata tanya apa? Apa nama ikan hias yang dipiara? Kita lihat di sini, ikan mas yang dipiara oleh Dayu adalah ikan mas koki. Berarti kita dapat informasi penting bahwa ikan yang dipiara adalah ikan mas koki. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya dengan kata tanya di mana? Di mana ikan hias itu dipiara? Nah, di sini bisa kita lihat Dayu senang melihat ikan itu di akuarium. Nah, dipeliharanya di dalam sebuah akuarium. Berarti ikan hiasnya dipiara di akuarium. Informasi penting selanjutnya, ikan hias dipeliharanya di akuarium. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, pasti tahu ya, yang memelihara ikan hiasnya adalah Dayu. Jadi, informasi penting selanjutnya, Dayu yang memelihara ikan hias tersebut. Yang selanjutnya, pakai kata tanya kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, di sini ada informasi pentingnya. Dayu memberi makan ikan hias tersebut setiap hari. Nah, berarti informasi ikan hiasnya kapan diberi makan berarti setiap hari. Kemudian, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkannya di sini seminggu sekali. Berarti informasi selanjutnya yang dibersihkan akuariumnya selama seminggu sekali. Pertanyaan yang selanjutnya pakai kata tanya apa? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, saat Dayu memperhatikan ikan tersebut seperti mulutnya itu terbuka dan menutup. Berarti informasi selanjutnya yang kita dapatkan adalah saat mulut ikan-ikan tersebut terbuka dan menutup seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, dari mind map pertanyaan ini kita bisa mendapatkan seluruh informasi penting dari
teks ini. Ya. Jadi untuk memperoleh informasi penting dari suatu teks, kita bisa membuat daftar pertanyaan dengan mind map seperti ini dengan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, bisa juga dengan berapa ya. Jadi dengan kata tanya tersebut kita bisa menggali informasi-informasi penting dari teks. Sekarang perhatikan gambar di hadapan kalian ini. Suasana pada gambar ini tampak segar ya. Kira-kira kenapa kamu bisa menyimpulkan ini tampak segar? Ya, karena pada gambar ini banyak pohonnya. Berarti lingkungannya ini sangat hijau dan banyak pohon ini berarti banyak juga oksigen yang ada di lingkungan ini. Seperti yang kita tahu, oksigen itu sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk bernapas, baik itu manusia, hewan, ya membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Nah, ada beberapa hewan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah cacing tanah. Kemudian ada serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Kita bahas pertama cacing tanah. Cacing tanah ini bernapas dengan permukaan kulit. Kemudian serangga, segala macam serangga itu bernapasnya dengan trakea. Kalau ikan, bernapasnya dengan insang. Amfibi atau katak itu punya dua fase pernapasan. Kalau berudu, dia bernapasnya dengan insang, sedangkan kalau sudah dewasa, dia menggunakan paru-paru dan kulitnya. Reptil bernapas dengan paru-paru. Burung bernapas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Dan mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah ini tidak punya alat pernapasan khusus seperti hewan-hewan lain. Jadi, cacing ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Jadi nih, permukaan kulit cacing ini akan selalu berlendir. Jadi untuk mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Jadi udaranya ini masuk melalui kapiler-kapiler ini dari kulit cacing ini dan dialirkan melalui kapiler-kapiler ini ke seluruh tubuh cacing. Jadi cacing tetap bisa menghirup oksigen melalui kulitnya. Jadi kulitnya tetap selalu berlendir karena untuk memudahkan cacing menyerap oksigen dari udara. Kemudian serangga. Kalau serangga ini bernapasnya dengan menggunakan trakea. Nih trakea yang ditunjuk oleh panah ini. Trakea ini adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Ya, jadi kalau serangga alat pernapasannya adalah trakea. Cara bernapasnya, oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma. Jadi masuk di stigma-stigma ini oksigennya, lalu diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh serangga. Ya, jadi masuknya lewat stigma, kemudian diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh serangga. Selanjutnya adalah ikan. Ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang itu seperti apa? Nah, lihat tip yang ibu tunjuk panah. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran tipis seperti ini. Ya, ini insang bentuknya seperti ini nih, lembaran-lembaran insangnya. Jadi, kalau ikan itu bernapas menggunakan insang dan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Karena ikannya hidup di air, jadi dia harus mengambil oksigen yang ada di dalam air. Nah, di sini air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Nah, di sini masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan ini nanti tertutup dan airnya akan keluar lewat insang yang terbuka, sedangkan udaranya masuk ke tubuh ikannya. Ya, jadi air masuk melalui melalui mulut, kemudian mulut ikannya ini tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka, sedangkan oksigen yang masuk ke tubuh ikan dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oh iya, kalau makhluk hidup ini seperti hewan, ketika menghirup, udara yang dihirup itu oksigen. Sedangkan yang dikeluarkan dari tubuh hewan adalah
karbon dioksida ya. Kemudian selanjutnya adalah amfibi atau katak. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Ya, kalau katak itu hidup di air dan di darat. Makanya katak disebut dengan amfibi. Jadi amfibi itu punya dua tahap hidup. Nah, kalau katak ini ketika hidup di air, dia bentuknya kecebong dan ini adalah katak dewasa. Nah, ketika katak ini hidup di air, pada fase berudu, ini bernapasnya dengan menggunakan insang. Sedangkan ketika di darat, katak ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, di sini amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah reptilia atau hewan yang melata. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Ya, itu adalah kelompok reptil atau hewan yang melata. Kalau reptil itu bernapasnya dengan menggunakan paru-paru. Jadi udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nih, lihat panahnya masuk melalui lubang hidung, ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Begitu juga dengan ular, masuk melalui lubang hidung, kemudian ke paru-paru. Nah, tapi pada reptil yang sering berkembang di air, contohnya seperti buaya. Buaya itu kan sering hidupnya di air, lebih sering di air. Nah, yang sering berkembang di air seperti ini, hidungnya punya sistem khusus, yaitu hidungnya dapat ditutup jadi selama menyelam. Ketika buaya di air, hidungnya akan tertutup. Jadi selama menyelam itu hidungnya tertutup. Dengan begitu, airnya tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah burung. Hewan-hewan pada kelompok burung ini bernapas dengan menggunakan paru-paru, sama seperti reptil. Ya, napasnya menggunakan paru-paru. Tapi burung ini punya alat bantu pernapasan, yaitu pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara ini mampu menyimpan udara. Ketika terbang, burung itu tidak bernapas melalui hidung, tapi menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udaranya. Ya, jadi ketika terbang, burung itu tidak bernapas dari hidung, melainkan dari pundi-pundi udara. Sedangkan ketika dia sedang bertengger di pohon, dia akan bernapas menggunakan paru-parunya. Jadi alat utama pernapasan pada burung adalah paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Selanjutnya adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan-hewan yang menyusui anaknya, seperti kuda, kemudian kucing, kambing, sapi, harimau, ikan paus, kemudian lumba-lumba, itu adalah termasuk mamalia. Monyet juga termasuk mamalia. Nah, kalau mamalia ini sama dengan reptil, yaitu bernapas dengan paru-paru. Tapi hanya paru-paru saja kalau di mamalia. Jadi oksigen ini masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, kalau mamalia yang hidup di air bagaimana bernapasnya? Nah, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala, atau kadang-kadang dia suka muncul di permukaan air untuk mengambil udara. Seperti ini. Lumba-lumba dan paus ini merupakan mamalia yang hidup di air, tapi mereka kan tetap butuh oksigen untuk bernapas. Jadi, kedua hewan ini akan sesekali muncul ke permukaan air untuk apa? Untuk mengambil oksigen yang ada di udara. Nanti baru dia menyelam lagi ke air. Jadi ketika tubuhnya hewan ini sudah butuh oksigen, maka akan muncul ke permukaan air. Ya, secara berkala lalu mengambil udara, baru masuk lagi ke dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya.
Lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menikmati segarnya udara di lingkungannya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan udara terasa segar? Ya, udara terasa segar karena di tempat tersebut banyak mengandung oksigen. Jadi udara terasa lebih segar. Makhluk hidup itu bernapas, semua makhluk hidup bernapas. Nah, kita manusia pun juga bernapas. Tahukah kamu apa alat pernapasan manusia? Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi, manusia bernapas menggunakan paru-parunya. Manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya, ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung oksigen ini masuk ke tubuh manusia, sedangkan udara yang dikeluarkan itu udara yang mengandung karbon dioksida. Ya, jadi udara yang masuk ke tubuh manusia adalah udara yang mengandung oksigen dan udara yang dikeluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasannya manusia adalah paru-paru. Jadi udara tersebut masuk ke paru-paru. Berikut adalah organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, manusia organ pernapasannya adalah hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara. Jadi, udara yang masuk melalui hidung itu disaring terlebih dahulu menggunakan rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Sehingga kotoran-kotoran yang terbawa ketika kita menghirup udara itu tertahan di hidung. Kemudian ada selanjutnya faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring ini terdapat di belakangnya faring. Setelah itu ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi setelah disaring di hidung, jika masih ada debu atau bakteri yang masuk, ini akan didorong keluar lagi di batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari batang tenggorokan. Nah, serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi bronkus ini bercabang jadi dua. Percabangan yang satu menuju paru-paru kanan dan percabangan yang satunya lagi menuju paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronchiolus dan alveolus. Bronchiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus ya, ada di ujungnya bronchiolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut adalah gambar organ pernapasan manusia. Perhatikan di sini ada hidung, lihat panahnya ya, di sini adalah hidung. Kemudian ada faring, di sebelah sini faring, di sini laring. Jadi laring ini percabangan, yang satu menuju kerongkongan, ini tempat jalur makanan kerongkongan, dan yang satu ke batang tenggorokan. Ini yang untuk pernapasan, jadi yang untuk pernapasan ke batang tenggorokan. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, di sini trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus. Bronkus ini ya, ini cabang yang besar ini adalah bronkus. Kemudian bronkus punya cabang-cabang lagi kecil-kecil, ini namanya bronchiolus. Nah, di ujungnya bronchiolus ini ada alveolus. Jadi alveolus ini kecil-kecil, tidak terlihat, harus menggunakan alat khusus untuk melihatnya. Nah, paru-paru yang mana? Nih paru-paru yang ini nih, yang warnanya diwarnakan dengan warna merah. Ya, yang ini adalah paru-paru. Nah, alveolus bentuknya seperti apa? Ini bentuknya alveolus seperti ini. Bentuknya seperti gelembung-gelembung.
Ya, ini alveolus. Jadi disinilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Lalu bagaimana urutan sistem pernapasan manusia? Nah, urutannya seperti ini. Pertama, udara masuk melalui hidung. Disaring di hidung kotoran-kotorannya, kemudian masuk ke faring. Udara dari faring menuju laring, dari laring kemudian menuju batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini jika masih ada debu dan bakteri yang masuk akan didorong keluar lagi. Kemudian yang udara sudah bersih dilanjutkan masuk ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi 2, dicabangkan lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah cabangnya dari bronkus. Kemudian ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke tentang pemahaman isi teks. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Untuk mengajukan pertanyaan, kita harus mengetahui kata tanya dan penggunaannya untuk apa. Perhatikan di sini, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Jadi dari teks itu kita menggunakan kata tanya apa untuk menggali informasi, menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian, kata tanya di mana? Kata tanya ini untuk menggali informasi yang menanyakan tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan ini menggali informasi tentang waktu kejadian suatu peristiwa. Jadi kalau mau menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa ini menggunakan kata tanya kapan. Siapa? Siapa ini adalah untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dari teks tersebut. Kemudian kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menggali informasi tentang alasan suatu masalah dalam suatu teks. Kemudian kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Jadi untuk menggali informasi dari teks kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya ini ya. Sekarang apakah kamu tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis ini dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor. Sekarang kita akan bahasnya tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini seperti ini. Perhatikan di sini. Yang ada tulisan yang seperti huruf C, D, E, F, G, A, B, C petik ini adalah nama nadanya. Ya, yang ini nama nada. Kemudian yang angka, ini dibacanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini adalah notasi angka. Ya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ini adalah notasi angkanya karena ditulisnya berupa angka. Kemudian ada seperti angka 1, 1,5, 1, 1, 1,5, ini namanya interval nada. Jadi tangga nada diatonis mayor ini yang seperti ini. Kemudian ciri-ciri nada diatonis mayor, ciri-ciri lagu yang menggunakan nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya itu sifatnya riang gembira dan sifat lagunya itu bersemangat. Serta biasanya lagunya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Ya, jadi ciri-ciri lagu yang menggunakan nada diatonis mayor, lagunya sifatnya riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Apa saja ya contoh lagu diatonis mayor? Lagu-lagu yang menggunakan nada diatonis mayor contohnya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar Gebiar, Garuda Pancasila,
dan sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh lagu yang menggunakan nada diatonis mayor. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.